Islam. Kita akan membahasnya bersama Kiai Haji Amirullah Amri, pimpinan Pondok Pesantren Tahfiz Quran Ilmu Yakin Tompo Bulu Kabupaten Maros. Apa kabar Pak Kiai? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat walafiat. Ini adalah momen yang paling ditunggu-tunggu umat muslim. Alhamdulillah. Oke. Baik Pak Kiai. Saya ingin menyapa Bapak Haji Mujahid Abdul Jabar, Wakil Ketua Pimpinan Dewan Daerah Muhammadiyah Kota Makassar. Apa kabar Ustaz? Alhamdulillah sehat ya. Saya ingin ke Pak Kiai dulu. Pak Kiai, ini tema kita adalah kembali ke fitri. Ya. Makna fitri itu sendiri sebetulnya apa sih kalau kita flashback ke Ya. ilmu agama? Alhamdulillah. Jadi fitrah itu identik kalau di Indonesia kan adalah kembali bersih, kembali suci. Karena Ramadan sendiri itu adalah bulan pengampunan. Nah, orang yang bergelimang dengan dosa dan menyelesaikan ibadah-ibadah pada bulan suci Ramadan, memohon ampun kepada Allah, maka kembali posisi nol. Kayaumi waladatu ummu, seperti baru dilahirkan oleh ibunya. Nah, inilah yang dikatakan fitrah, fitri, karena dia suci kembali. Kembali ke fitrahnya. Ya, karena sebelum Ramadan, sebelum menyelesaikan Ramadan, taruhlah kalau kita berkata selama 11 bulan itu Ramadan tahun kemarin sampai Ramadan sekarang ini dan menyelesaikan, itu kan Ramadan ilal Ramadan kafaratun, antara Ramadan dengan Ramadan itu kafar, penebus kesalahan, penebus dosa. Dan Ramadan itu kan bulan pengampunan. Jadi saat Ramadan setelah selesai itu dia kembali suci, maka dia fitrah. Jadi memang momentumnya sangat tepat sekali untuk kemudian menyucikan diri kita. Iya, betul. Oke, saya ingin ke Pak Ustaz. Apa dalil yang mendasari kemudian kita wajib untuk menjalankan ibadah puasa selama 1 bulan penuh, dan kemudian seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai Amirul tadi bahwa ini adalah fitrah kembali lahir seperti anak bayi. Saya kira dalam ayat kita sudah mendengar, akan besok kembali itu membaca ayat ini, surah Al-Baqarah ayat 103 ya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun.
sejak Rasulullah SAW selesai melakukan amalia Ramadan, Iya. amalan-amalan Ramadan itu memang di 1 Syawal itu beridul fitri. Iya. Beridul fitri. Jadi ditutuplah dengan salat 2 rakaat, tapi hakikat idul fitri itu tidak sama yang kita lihat sekarang ini, yang hanya lebih diutamakan berpenampilan baru. Mulai sepatunya baru, celananya baru, Sampai bajunya rambut. semua serba baru. Iya. Kata orang Arab, laisal aida liman labisa jadid, innamal aida liman taqwahu yazid. Bukan dikatakan berhari raya adalah orang yang serba berpenampilan baru, tapi sesungguhnya hakikat hari raya itu adalah orang yang bertambah ketakwaannya kepada Allah. Iya. Nah, jadi nampaklah di situ, oh ini berhari raya. Kenapa? Sebelum selesai Ramadan masih kadang malas-malas ke masjid. Sudah Ramadan tekun ke masjid, oh berhari raya. Jadi hari raya itu dibuktikan dengan bertambahnya ketakwaan, bukan sekedar penampilan serba baru di hari raya itu, di 1 Syawal itu. Memakai pakaian baru silakan, tapi bukan itu intinya. Intinya itu adalah menambah ketakwaan. Jadi berpakaian baru itu sebetulnya tradisi kita orang-orang ketimuran atau seperti apa kalau Anda melihat? Tidak, di seluruh dunia. Saya sering lebaran di Masjidil Haram di Mekah. Mereka juga pada tampil serba baru. Itu tidak apa-apa. Bahkan bagus kalau kita pergi salat mengambil pakaian yang indah, yang bagus. Cuma bukan itu intinya, bukan itu tujuannya. Tujuannya itu adalah menambah ketakwaan. Itu poinnya. Nah, tapi di saat dia memakai pakaian baru itu kan otomatis orang pada bergembira. Makanya di masa Rasulullah SAW, di saat Rasul keluar dari rumahnya menuju ke tempat sholat Id, ketemu dengan anak yang menangis. Ditanya, kenapa kau nangis? Dia bilang, saya menangis, saya sedih karena temanku pada memakai pakaian baru, sementara saya tidak punya bapak, saya tidak punya apa-apa. Maka Rasul mengambil anak itu, dimandikan, diberikan pakaian yang baru, lalu kata Rasul, panggil aku sebagai abang. Masya Allah. Ini pada momen Idul Fitri. Jadi Idul Fitri itu bagaimana supaya orang bergembira. Makanya di ujung Ramadan itu gembirakanlah orang fakir, orang miskin dengan zakat. Iya. Supaya besoknya juga bisa bergembira di hari raya Idul Fitri itu. Oke. Baik, Pak Ustaz, ini ada tradisi kita bahwa memakai pakaian baru, kemudian ada tradisi sowan ke keluarga, kemudian seperti itu. Ini bagaimana pandangan Anda kalau Anda melihat ini budaya kita ketimuran atau seperti apa? Saya kira dalam kaidah usul mengatakan adat itu hakam. Jadi adat itu bisa jadi hukum selama tidak bertentangan dengan Quran dan Iya. hadis. Jadi kita mengikuti adat di mana kita berada. Iya. Jadi termasuk pakaian baru itu juga adat, tapi tidak bertentangan dengan Quran dan hadis. Karena di samping hati kita baru, pakaian juga kita harus baru. Jangan hati kita baru tapi pakaian kita tidak baru. Iya. Jadi harus disesuaikan antara lahir dan batin. Karena batin juga itu termasuk penilaian. Walaupun Allah itu melihat batinnya, tetapi manusia tidak dapat melihat batin. Yang dapat dilihat adalah lahirnya. Jadi Allah juga bisa menentukan batin seseorang. Iya. Baik, Ustaz Mujahid dan juga Pak Kiai, kita harus rehat sejenak. Ya, pemirsa, kita akan kembali usai jeda pariwara berikut ini. Jangan kemana-mana, tetap di program obrolan Kerebosi, kembali ke Fitri. Oke. Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam program obrolan Kerebosi, kembali ke Fitri. Saya ingin ke Pak Kiai Amirullah. Pak Kiai, apa yang perlu dijaga setelah melaksanakan Idul Fitri? Kemudian amalan-amalan apa saja yang perlu dijaga? Ini kan kita sebulan penuh menahan lapar, dahaga, nafsu dan lain sebagainya yang dapat membatalkan puasa. Setelah melewati Idul Fitri, hari kemenangan, apa yang perlu ditekankan kepada publik? Sangat menarik. Anggaplah sekarang ini kita sudah suci, Ya. sudah bersih suci. Nah sekarang tinggal mau dijaga kesucian itu.
Imam Ghazali Hujjatul Islam dalam kitab Yauluddin menyarankan bahwa cara menjaga kesucian itu ada 4. Yang pertama adalah senantiasalah bertadabbarul Quran, mengaji dan mengkaji Al-Quran. Jadi itu Al-Quran jangan hanya tekunnya dibaca di saat Ramadan. Tidak salah, ngaji Ramadan sangat bagus, tapi jangan sesudah Ramadan Quran disimpan diusap. Wahai Quran, talpun sajadah, semoga panjang umur kita jumpa Ramadan tahun depan. Bukan gitu, tapi Qurannya tetap dibaca, dikaji. Ini yang pertama, menjaga kesucian itu senantiasa mengaji dan mengkaji Al-Quran. Yang kedua, tarawih sudah tidak ada, qiyamul lail sebagai penggantinya, salat tahajud. Itu juga cara menjaga kesucian. Yang ketiga, halul batni, mengosongkan perut dari makanan minuman yang haram. Berkata Imam Ghazali bahwa kalau makanan haram masuk di perut itu salah satu penyebab orang pernah rajin beribadah lalu muncul rasa malasnya. Boleh jadi karena ada barang haram yang pernah masuk di perutnya. Itu salah satu faktor. Salah satu faktor. Olehnya itu, sesudah Ramadan itu, jadi mengosongkan perut itu bisa juga dimaknai dengan puasa. Dan di bulan Syawal ini ada puasa 6 hari. Man shoma Ramadan tsumma atba'ahu sitta min Syawali kana kasiyamid dahr. Siapa yang puasa Ramadan kemudian puasa 6 hari di bulan Syawal, maka seperti puasa 1 tahun. Nah, sudah 3 ini cara menjaga kesucian. Mengaji dan mengkaji Al-Quran, kemudian salat malam, salat tahajud. Nah, kemudian yang ketiga, kosongkan perut dari makanan yang haram, minuman yang haram. Termasuk di dalamnya adalah puasa 6 hari bulan Syawal. Kemudian yang keempat adalah senantiasalah bermajelis taklim. Artinya kaji agama terus. Keempat cara inilah untuk menjaga kesucian. Dan pasti di saat kita mau berbuat kesalahan, tapi di saat selalu mendengar di majelis taklim itu menjadi ada rem. Nah, selalu mengkaji Al-Quran itu ada rem. Nah, jadi untuk menjaga kesucian 4 faktor inilah, 4 cara inilah, silahkan lakukan. Oke, baik Pak Kiai. Saya ingin ke Pak Ustaz Mujahid. Biasanya kalau ada kemudian fenomena setelah Lebaran, kita memang menahan untuk kemudian dalam tanda kutip bergibah di bulan Ramadan karena memang diwajibkan untuk tidak melakukan hal-hal yang dapat merusak atau membatalkan ibadah puasa di saat bulan suci Ramadan. Tapi lewat Lebaran kadang-kadang ya ini maaf ya harus biasanya ibu-ibu ini kebanyakan ngerumpi di tetangga. Ini bagaimana menjaga hubungan kita hablum minan nas kita kepada sesama manusia, Ustaz. Silakan. Sebaiknya itu kalau kita puasa semua bulan itu seperti bulan Ramadan. Ya. Supaya kita jaga bulan-bulan lain seperti bulan Ramadan. Jangan cuma bulan Ramadan kita ikut ibadah, sedangkan bulan-bulan lain kita cukar yaitu dikerjakan padahal Ini menahan diri itu biasanya agak sulit, Ustaz. Kira-kira adakah tips tersendiri dari Ustaz Mujahid? Kira-kira bagaimana supaya kita membentengi diri kita agar iman kita ini tidak goyah? Ini kan kita manusia, waduh, dengar-dengar dikit agak susah sekali kalau tidak ikut campur dengan urusan orang lain seperti itu. Ya, silakan kepada Ustaz. inilah namanya hari nafs. Itu di hari nafs terjadi akan saat ada beberapa
kalau dari perspektif Pak Kiai seperti apa kira-kira membentengi diri kita agar kita tetap menjadi fitri, tetap menjadi fitrah sebagai orang yang suci, sebagaimana saat kita dilahirkan pada saat kecil. Ya, Fadal Ustaz. Ya, sebagaimana yang disampaikan tadi Pak Kiai Mujahid. Jadi itu dalam Al-Quran Allah berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fa shalla." Beruntunglah orang yang tazakka, orang yang suci dan menjaga kesucian. Ya, beruntunglah. Bagaimana cara menjaga kesucian itu? Nah, itu sambungannya ayat. Wa dzakara asma rabbih fa shalla. Ya, orang-orang yang senantiasa berzikir dan dia sholat. Nah, orang sholat itu pasti berzikir, tapi orang berzikir belum tentu sholat. Nah, kajian-kajian seperti ini, obrolan agama seperti ini juga kan bagian dari zikir. Nah, Imam Ghazali Oh, zikir itu tidak harus bahwa berzikir melantunkan ayat-ayat, tetapi seperti ini juga. seperti ini juga zikir. Jadi zikir itu adalah sebuah amalan yang membuat kita mengingat Allah, menyebut Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Itu adalah zikir, kata Imam Nawawi. Nah, kemudian Imam Ghazali menjadi Islam, satu dari materi yang tadi yang disebut Imam Ghazali. Imam Ghazali itu menawarkan zikir harian. Misalnya kan cuma bacalah ya Allah ya Allah ya Allah 1000 kali. Ya, ini salah satu metode untuk senantiasa menjaga kesucian. Jadi hari Jumat ya Allah, hari Sabtu la ilaha illallah, semua 1000. Hari Ahad ya Hayyu ya Qayyum. Hari Senin la haula wala quwwata illa billah. Hari Selasa selawat, Allahumma shalli ala Muhammad atau Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Hari Rabu istighfar, astagfirullahal azim. Hari Kamis subhanallahil azim wa bihamdihi. Itu 1000 semua satu hari minimal. Artinya kenapa dia buat bawasir ini? Itu sebagai metode pembelajaran melatih diri agar senantiasa lidah ini menyebut Allah. Nah, dan seperti yang disampaikan tadi Pak Kiai bahwa zikir itu tidak mesti lisan, ada juga verbal. Terima kasih Pak Kiai. Saya ingin ke Pak Ustaz, apa yang disampaikan oleh Pak Kiai Amirullah tadi bahwa kita senantiasa kemudian mengucapkan, melafalkan
Karakter yang di sini ya. Teksan. Oke, di dekat Kafe Pelangi atau yang Hampir rumah. Oh, Ya, mati kan? Enggak. Halo, cek. Bisa aja nanti kita edit itu. Oh iya, sih. Yang begini nanti hilang kan. Nah, itu yang nggak tahu semua. Akhirnya Ustaz, cocok ini. Ada suaranya. Ini. Iya. Cocok dimasuk di sini. Iya. Karena sapi itu beban. bisa lah dicabut itu yang anunya yang Ini nah. iya, langsung saja itu mic-nya masuk. Oh. Oh. Iya, kalau mau pakai headset. Ya. Masuk. Ini Mardi. Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami dalam program obrolan Karebosi. Kembali ke Fitri. Saya ingin ke Ustaz Mujahid terlebih dahulu. Ini kita selalu menyebut bahwa Idul Fitri itu adalah hari kemenangan. Apa yang dimenangkan ini yang perlu kita tahu secara harfiah, arti kata dari kemenangan itu sebetulnya seperti apa? Ya, kemenangan itu karena kita kembali kepada fitri. Iya. Suci. Orang kalau sudah suci itu sudah menang namanya. Ya. Kemudian di antara kalimat-kalimat yang biasa kita ucapkan kepada sesama kita muslim antara lain taqabbalallahu minna wa minkum. Iya. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kamu. Yang lain juga mengatakan kullu amin wa antum bi khair. Mudah-mudahan setiap tahun dalam keadaan baik. Kemudian juga kalimat yang lain minal aidin wal faizin. Minal aidin itu artinya kita kembali kepada fitri. Kemudian faizin maka termasuklah orang yang beruntung. Jadi keberuntungan itu karena kembali kepada fitri. Iya. Jadi seperti ke waladat umum karena manusia itu dilahirkan dalam keadaan fitri. Kullu mauludin yuladu ala fitrah. Ya, jadi setiap anak itu dilahirkan dalam fitri. Jadi seperti kita baru lahir. Iya. Seperti itu. Ya, baik. Pak Kiai, Ya. ini kita biasanya kalau menjalankan ibadah puasa itu kan 1 bulan penuh. Ya. Biasanya saat menjalankan itu kita ada sakit atau berhalangan, mungkin musafir atau apa dan lain sebagainya. Adakah kewajiban kemudian untuk mengganti puasa kita di luar bulan Ramadan ini? Ya. Dan seperti apa dalilnya? Ya. Jadi orang yang berpuasa itu adalah perintah, Ya. itu adalah kewajiban. Tapi kalau orang uzur, maridun au ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra. Sakit, musafir, ya musafir yang membuat dia susah kalau dia puasa. Tapi dia juga musafir kalau tidak susah dalam Perjalanan. ya perjalanan, tidak susah, tidak berat dia rasa untuk berpuasa, Ya. itu lebih bagus, khairul lakum. Ya. Lebih bagus bagimu. Nah sekarang maridan awla safari faidatu min ayamin ukhra. Sakit, musafir, gantilah itu puasamu pada hari-hari yang lain. Jadi kalau misalnya dia tidak berpuasa Ramadan disebabkan karena sakit dan memang sakitnya itu mengganggu, lebih mengganggu kesehatannya kalau dia puasa, maka jangan memaksakan diri untuk Itu puasa. dibolehkan. Ya karena Allah memberikan rukhsah, keringanan. Begitu juga musafir. Contoh terbang dari Makassar ke Saudi. Kalau dia puasa itu kadang menambah sampai 6 jam baru buka. Karena interval waktu kita dengan Saudi kan beda. Ya. Nah itu. Nah kalau merasa berat ya jangan puasa. Jadi Allah memberikan keringanan. Nah gantilah pada hari-hari lain. Ya. Nah sekarang ada pertanyaan, bagaimana kalau dia tidak sempat dia ganti lalu orangnya meninggal? Ya. Nah itu meninggalkan utang. Jadi hadis lain Rasulullah SAW pada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim, "Man mata wa alaihi siyamun shoma anhu waliyuhu." Siapa orang meninggal dan ada puasanya, maka dipuasakan oleh ahli warisnya. Nah, contoh, kadaknya 4. Dia meninggal belum terbayar atau nazar belum terbayar meninggal, maka digantikan oleh ahli warisnya. Ahli warisnya yang puasa. Sengaja aku puasa besok, puasa qadanya orang tua saya anu bin anu. Nah, 4 qadanya 4 anaknya satu-satu kan udah lepas.
Ada yang nanya bagaimana kalau 2 saja qadanya tapi 4 anaknya. Boleh enggak puasa setengah-setengah satu orang? Enggak ada puasa setengah hari, mesti 1 hari. Itu yang puasa Itu setengah. perspektif Ya. membenarkan alibi ya. Iya benar. Oke, baik. Pak Ustaz, artinya seperti yang dikatakan oleh Pak Kiai tadi bahwa tidak ada satupun diperbolehkan bagi mereka yang sehat walafiat, tidak ada uzur, kemudian membatalkan puasa di saat bulan Ramadan. Ya, itu namanya sengaja untuk berbuat dosa. Iya. Boleh, Ustaz. Zalim, Ustaz. Ya, zalim li nafsihi. Iya. Kan ada zalim li Menganiaya dirinya. Zalim li nafsihi ini termasuk zalim li nafsihi. Dan dosa besar gitu. Ya, dosa besar karena wajib hukumnya, ya, dan tidak ada uzur. Ya. Kalau ada uzur itu lain masalah. Ya, karena ini membatalkan puasa tanpa uzur, ya itu boleh dikatakan kafarat. Iya. Kafarat sedang seperti kafarat yang berhubungan kelamin di bulan Ramadan pada siang hari, nah, itu berat kafaratnya. Denda yang dimaksud. Denda. Ya, termasuk puasa 60 hari. Ya. Pertama berturut-turut Tidak Lebih boleh berat salah. lagi. Ya. Ternyata. Iya. Kalau tidak mampu ya memberi makan, tapi tidak mampu ya mau dia apa? Iya. Ya, itu namanya keringanan, ya. Tapi jangan mencari-cari seperti keringanan seperti itu. Iya. Karena ini karena apa? Artinya tidak tahan hawa nafsu. Ya. Ini karena di zaman Rasulullah itu bukan karena dia sengaja, tapi karena memang dia terjatuh dalam hubungan yang tidak bisa ditahan, sehingga dia harus melakukan itu. Maka karena dia ini orang lemah, tidak mampu berpuasa 60 hari. Kemudian pertama itu sebelumnya harus memerdekakan. Pada waktu itu dia tidak bisa memerdekakan juga karena miskin ya, apalagi kalau disuruh bayar fidyah itu 60 orang miskin juga tidak ada yang lebih miskin dari dia. Iya. Sehingga fidyahnya lari kepada dia, jadi dia justru mendapat keuntungan. Tapi ini jangan dicari yang keuntungannya, Iya. lihat mudaratnya sedikit. Ya. Baik, Ustaz Mujahid dan juga Pak Kiai, kita harus rehat sejenak dan kita akan kembali pemirsa usai jeda pariwara berikut ini tetap di program obrolan Kereposi kembali ke Fitri. Segmen terakhir Ustaz. Mungkin sekitar 9 menit lagi. Ya. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam program obrolan Kereposi kembali ke Fitri. Saya ingin ke Kiai Amirullah. Iya. Ini kan kita sudah melewati 1 bulan penuh berpuasa. Ya. Biasanya kita ini kadang tidurnya lelap sekali sampai lupa untuk bangun sahur. Ini hukumnya seperti apa sebetulnya? Apakah boleh kita melanjutkan puasa kita di siang hari atau seperti apa? Ya. Pahami dulu, sahur itu hukumnya bukan wajib, sunat. Artinya kalau dilakukan dia sahur, dia mendapatkan pahala. Kalau dia tidak sahur, ya rugilah. Tapi bukan berarti tidak boleh puasa. Sahur itu disunatkan. Jadi bukan sesuatu yang wajib. Nah, tapi kalau tidak sahur rugi. Apalagi makanan sahur itu berkah di situ. Tasahuru fa inna fis sahuri barakatan. Sahurlah kalian. Karena sesungguhnya sahur itu ada berkah di situ. Tapi seandainya si A, si B tidak sahur, tapi dia tetap niat untuk puasa karena disepakati ulama bahwa niat puasa wajib itu harus malam. Jadi misalnya pernah terketuk dalam hatinya bahwa aku puasa besok, tapi tidak sahur, silakan lanjutkan puasa, tetap sah. Ya, oke. Pak Ustaz, biasanya kita ini membeli makanan, kemudian sudah menyiapkan bahwa kita akan bangun sahur, tetapi ternyata pas bangun sudah azan. Nah, apakah ini sudah bagian dari niat atau seperti apa? Ya, kalau orang sudah niat itu sudah masuk satu kebaikan, ya. Karena dalam hadis itu man hamma bi hasanatin walahu bi hasanah, ya.
Jadi kalau kita berniat kebaikan tapi belum mampu melakukan, itu sudah satu kebaikan. Tapi kalau kita amalkan, itu dikali 10. Karena di dalam Quran dikatakan man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalha. Barang siapa yang melakukan kebaikan maka baginya 10 pahala. Nah, itu kalau dia amalkan. Tapi kalau dia tidak mampu amalkan atau belum amalkan tapi sudah ada niat, itu sudah satu kebaikan. Satu kebaikan. Jadi tetap niatnya itu dihitung sebagai kebaikan walaupun dia tidak amalkan. Kalau dia amalkan itu jauh lebih baik. Karena 7 macam amal ini di dalam balasan Allah Subhanahu Wa Taala. Pertama itu orang yang masuk surga, balasannya karena dia beribadah ikhlas dan tidak syirik, itu jaminannya surga. Kemudian yang kedua, orang yang masuk neraka itu karena syirik. Yang ketiga, yang pahalanya sama, balasannya sama. Itu pertama orang yang berbuat jahat, tidak lebih dari balasannya, tidak lebih dan tidak kurang. Yang keempat itu niat berbuat baik itu sama dengan balasannya, dengan niatnya. Kemudian yang kelima itu berbuat baik itu 10 kali balasannya. Kemudian yang keenam berinfak di jalan Allah itu 700 kali lipat. Kemudian yang terakhir puasa itu Allah sendiri yang akan membalasnya. Kalau kita ketahui. Ya, baik. Terima kasih Pak Ustaz. Pak Kiai, relevansi berzakat fitrah di bulan Ramadan dengan Idul Fitri itu seperti apa? Sebetulnya ini ada 2 persamaan suku kata, zakat fitrah dan juga fitri, Idul Fitri. Fitrah itu kan dimaknai juga dengan jiwa yang suci. Jadi zakat fitri itu adalah zakat jiwa supaya dia suci. Sehingga salah satu doa kalau orang menerima zakat itu dia berkata begini, ajarakallahu fima ataita wa ja'alahu laka tahura wa barakalaka fima abqaita. Semoga Allah memberikan ganjaran pahala terhadap apa yang engkau keluarkan. Ya Allah, jadikan pensucian terhadap dirinya dan pensucian terhadap hartanya. Gitu? Dan ya Allah, buat berkala sisa hartanya. Dan itu zakat fitrah itu atau zakat fitri, dia dibaratkan perangkonya surat. Jadi kalau surat dikirim tanpa perangko sampai enggak? Tidak mungkin sampai. Jadi amalan-amalan dalam Ramadan mesti ditempel perangko. Perangko itu adalah zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat jiwa, zakat kesucian. Dan zakat itu bermakna zakat bermakna kesucian, itu juga maknanya zakat. Itu tadi qad aflaha man tazakka. Nah, itu beruntunglah orang yang tazakka. Tapi zakat juga kadang diartikan sebagai kesuburan. Maka orang yang tidak mengeluarkan zakat, maka kerdillah hartanya, gersang. Jadi mesti supaya subur keluarkan zakatnya. Zakat fitrah tadi itu atau zakat fitri itu adalah zakat jiwa supaya jiwanya orang bersih suci. Ada kata-kata yang mengatakan bahwa keluarkanlah hartamu karena itu tidak akan membuat kamu miskin. Apakah bagaimana Tan? Betul itu, karena masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti yang disampaikan tadi Pak Kiai, bahwa orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah itu diumpamakan menanam 1 biji benih, dan benih itu tumbuh lalu bertangkai, setiap 1 tangkai memunculkan buah 100, dan 7 tangkai berarti 700, seperti disampaikan tadi Pak Kiai Mujahid. Jadi menafkahkan harta di jalan Allah 1 itu akan menghasilkan 700, luar biasa. Cuma terkadang tidak spontanitas. Istilahnya tadi Pak Kiai Mujahid, siapa yang memburu akhirat, maka dunia mengikutinya. Maka genggamlah akhirat, dunia mencari. Maka dia seakan-akan berkata dunia itu, di mana tinggal Pak Kiai Mujahid? Rezeki itu bila, maka rezeki itu mencari dia. Terima kasih. Kira-kira seperti itu. Terima kasih Pak Kiai. Sebagai penutup, singkat aja Pak Ustaz Mujahid, apa yang Anda harapkan dan masukan Anda kepada umat muslim bahwa hari ini adalah momentum yang cukup berbahagia, momentum paling bersejarah. Ini adalah hari kemenangan kita kembali ke fitri. Silakan, tafadhol. Jadi saya harap kita semua
setelah kita tinggalkan bulan puasa ini harusnya kita bersedih, ya, karena orang-orang Muslim di zaman Rasulullah itu 6 bulan sebelum Ramadan datang itu sudah gembira, gembira sekali, karena mengharapkan pengampunan dosa dan juga penggandaan pahala. Apalagi di dalam bulan Ramadan itu ada namanya Lailatul Qadar yang lebih baik daripada 1000 bulan. Sehingga mereka sangat gembira itu 6 bulan sebelum datangnya. Tapi setelah 6 bulan setelahnya mereka bersedih, kapan lagi kita akan dapat Ramadan? Apa masih ada umur? Ya, siapa tahu umur kita tidak sampai Ramadan. Ya, sehingga untuk mengisi Ramadan, ya, kita harus sesuaikan bulan itu sama dengan bulan Ramadan, karena seandainya orang Islam ini merasakan nikmatnya Ramadan, maka dia ingin kalau semua bulan itu jadi Ramadan semua. Karena saking mulianya bulan itu. Ya, bulan Ramadan. Terima kasih Ustaz Mujahid. Saya ingin ke Pak Kiai Amirullah. Closing statement Anda kira-kira singkat aja, Pak Kiai. Harapan Anda. Saya sampaikan dan harapkan kepada semua yang mengaku beriman berislam. Satu, senantiasalah mengisi masjid. Jangan hanya Ramadan full masjid, sesudah Ramadan sudah tidak lihat lagi pintunya masjid. Yang kedua, tetaplah berbagi. Jangan hanya di Ramadan berbagi, tapi sudah Ramadan sana sekena. Tapi tetaplah berbagi terus. Yang ketiga, Ramadan kemarin nikmat betul di masjid, salaman apa segala macam, menyambut silaturahim. Sudah Ramadan tetap lanjutkan itu. Bahkan intinya tingkatkanlah sesudah Ramadan. Jadi Ramadan kemarin seakan-akan kita ujian, sesudah Ramadan hasil dari ujian. Yang lolos itu yang ada peningkatan. Barangkali demikian. Terima kasih Pak Kiai Amirullah dan juga Ustaz Mujahid sudah berkesempatan hadir di studio. Semoga apa yang disampaikan bisa kemudian menggugah hati kita setelah melewati 1 bulan Ramadan. Iman kita tetap teguh, tetap kokoh menjalankan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, terima kasih pemirsa sudah menyaksikan obrolan Kerebosi kembali ke Fitri. Kita berharap bahwa apa yang kita jalani selama 1 bulan penuh di bulan suci Ramadan ini dan puncaknya di hari kemenangan Idul Fitri 1443 Hijriah ini tidak kemudian kita tinggalkan di luar bulan suci Ramadan. Jazakumullahu khairul Pak Ustaz dan juga Pak Kiai sudah berkesempatan hadir, dan sebagai penutup saya ingin mengutip perkataan dari Ustaz Mujahid tadi bahwa jika kamu mengejar akhiratmu maka dunia akan mengikutimu. Genggamlah akhirat maka dunia akan mencarimu. Sebagai penutup, fajar Ramadan menghampiri dunia seperti selembar sutra yang menghapus noda, sucikan hati dan bersihkan jiwa. Bulan Ramadan, siapa yang siap berlaga maka surga akan menyebutnya di alam baka. Saya Mardiatullah Hamid, mewakili kerabat kerja bertugas, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Kiai sudah berkesempatan hadir. Alhamdulillahirabbil alamin. Bisa diedit itu dia.